Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safana Dianita dengan NIM 2311051 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sinyal dan Sistem mengenai transformasi Fourier. Materi yang akan dibahas diantaranya yaitu definisi dari transformasi Fourier, manfaat, kekurangan dan kelebihan, cara kerja, jenis transformasi Fourier, dan simulasi, lalu yang terakhir ada kesimpulan juga referensi. Masuk pada bagian pertama yaitu definisi. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi, yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Transformasi ini membantu menganalisis kandungan frekuensi dalam suatu sinyal, baik itu sinyal periodik atau seperti gelombang sinus maupun sinyal non-periodik. Transformasi Fourier digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti teknik elektro, fisika, pengelolaan sinyal, komunikasi, dan ilmu data. Adapun manfaat dari transformasi Fourier diantaranya yang pertama yaitu analisis frekuensi, yang dimana memahami komponen frekuensi yang ada dalam sinyal seperti suara, gambar, atau data lainnya. Yang kedua yaitu pemrosesan sinyal, digunakan untuk filterisasi, kompresi data, dan penghilangan noise dalam sinyal audio, video, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu pemodelan sistem, memodelkan sistem fisik atau teknik dalam domain frekuensi. Yang keempat yaitu spektrum sinyal, menunjukkan energi sinyal pada setiap frekuensi. Adapun contoh aplikasi praktis dari transformasi Fourier adalah yang pertama, analisis audio untuk mengenali nada musik. Yang kedua, kompresi gambar seperti pada JPEG, dan yang terakhir, analisis sinyal EEG. Terdapat juga kekurangan dan kelebihan pada transformasi Fourier. Untuk yang pertama yaitu kekurangannya sendiri tidak cocok untuk sinyal tidak stasioner, yang dimana transformasi Fourier tidak ideal untuk sinyal yang berubah-ubah dalam waktu. Misal, frekuensi yang berubah seiring waktu, solusinya yaitu dengan menggunakan transformasi Fourier jendela atau short time Fourier transform yang biasa disingkat dengan STFT. Transformasi flat juga menjadi solusi untuk masalah tersebut. Lalu yang kedua, kehilangan informasi waktu. Dalam domain frekuensi, informasi waktu hilang, misalnya sulit mengetahui kapan tepatnya suatu frekuensi tertentu terjadi dalam sinyal. Lalu yang ketiga, artefak frekuensi akibat pemotongan sinyal. Ketika sinyal tidak kontinu atau memiliki durasi terbatas, seperti pada analisis DFT, dapat terjadi artefak atau biasa disebut dengan leakage spektrum yang mengaburkan analisis frekuensi. Lalu yang keempat, yaitu kompleksitas komputasi, di mana meskipun FFT mempercepat perhitungan, analisis sinyal dengan resolusi tinggi tetap membutuhkan daya komputasi yang besar, terutama untuk sinyal panjang. Lalu yang kelima, resolusi frekuensi terbatas. Resolusi frekuensi bergantung pada durasi sinyal, di mana sinyal yang pendek memberikan resolusi frekuensi rendah sehingga sulit membedakan frekuensi yang berdekatan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam domain diskrit. Pada sinyal diskrit, misalnya menggunakan DFT, jumlah sampel menentukan akurasi transformasi. Jika sinyal tidak cukup diambil sampelnya, akan terjadi aliasing, maka hasil analisis bisa keliru. Selanjutnya yaitu kelebihan dari transformasi Fourier. Yang pertama, representasi frekuensi, yaitu transformasi Fourier memungkinkan analisis komponen frekuensi dalam sinyal yang sulit dilihat pada domain waktu, seperti identifikasi noise atau harmonisa dalam sinyal listrik. Lalu yang kedua, alat analisis yang luas. Dapat digunakan untuk berbagai jenis sinyal, termasuk sinyal kontinu seperti gelombang sinus dan sinyal diskrit seperti data sampel. Lalu yang ketiga, efisien untuk komputasi, yang dimana algoritma Fast Fourier Transform atau FFT membuat perhitungan DFT lebih cepat sehingga cocok untuk aplikasi real-time seperti pengolahan audio atau radar. Yang keempat, kompresi data digunakan dalam teknik kompresi data seperti kompresi gambar JPEG atau video MPEG karena mampu memisahkan informasi penting dalam sinyal. Yang kelima, penyaringan frekuensi berguna dalam pembuatan filter digital seperti untuk menghilangkan noise pada sinyal suara atau gambar. Dan yang terakhir yaitu penerapan luas, yang dimana digunakan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan sinyal, analisis gambar, geofisika, komunikasi, biomedis, dan kontrol sistem. Selanjutnya yaitu cara kerja dari transformasi Fourier.
Transformasi Fourier bekerja dengan menguraikan sinyal kompleks dalam domain waktu menjadi kombinasi gelombang sinusoidal sederhana di domain frekuensi. Dan berikut adalah penjelasan rinci tentang cara kerjanya. Yang pertama, terdapat konsep dasar. Setiap sinyal, baik berupa gelombang suara, getaran, sinyal listrik, dan lain-lain, dapat direpresentasikan sebagai kombinasi dari gelombang sinusoidal. Transformasi Fourier menganalisis sinyal ini untuk menentukan frekuensi, amplitudo, dan juga fasa. Lalu yang kedua, cara kerja secara bertahap. Pada poin A, input sinyal waktu X dalam kurung T. Masukan berupa sinyal kontinu atau diskrit, misalnya suara atau sinyal audio, tegangan listrik atau sinyal analog, dan data getaran dari mesin. Pada poin B, analisis frekuensi. Transformasi Fourier memeriksa sinyal terhadap gelombang sinusoidal dengan berbagai frekuensi pada setiap frekuensi, amplitudo, dan fasa gelombang sinusoidal akan dihitung. Lalu pada poin C, output di domain frekuensi X dalam kurung F, hasilnya adalah grafik atau fungsi yang menunjukkan bahwa frekuensi-frekuensi dominan dalam sinyal dan amplitudo atau kekuatan setiap frekuensinya, di mana informasi fasa untuk merekonstruksi sinyal asli. Lalu pada poin ketiga yaitu visualisasi proses. Yang pertama, domain waktu, di mana sinyal asli terlihat sebagai fungsi waktu, misalnya gelombang kompleks atau campuran. Yang kedua, domain frekuensi. Setelah transformasi Fourier, sinyal ini berubah menjadi grafik spektrum frekuensi. Dan yang ketiga, puncak-puncak pada grafik mewakili frekuensi dominan dalam sinyal. Lalu untuk poin keempat yaitu aplikasi nyata dan cara kerja. Yang pertama, audio, yaitu mengidentifikasi nada dalam suara atau musik. Yang kedua, komunikasi, menganalisis spektrum sinyal untuk mendeteksi inferensi. Yang ketiga, pengelolaan gambar, menghapus noise dalam foto berdasarkan analisis frekuensi. Dan yang terakhir yaitu deteksi kerusakan mesin, menganalisis getaran mesin untuk mendeteksi frekuensi getaran yang abnormal. Terdapat 3 jenis transformasi Fourier, diantaranya yaitu DFT, FFT, dan juga CFT. Yang pertama, kita akan membahas DFT atau Discrete Fourier Transform. Bentuk transformasi Fourier yang digunakan untuk menganalisis sinyal yang diskrit atau sinyal yang terdiri dari sampel-sampel terpisah dan berdurasi terbatas. DFT mengubah sinyal dalam domain waktu diskrit menjadi representasi dalam domain frekuensi diskrit. Adapun karakteristik utama dari DFT yang pertama yaitu diskrit dalam waktu dan frekuensi, baik domain waktu maupun domain frekuensi direpresentasikan dalam bentuk diskrit sehingga cocok untuk sinyal yang diproses dalam komputer. Yang kedua yaitu jumlah sampel yang sama. Panjang sinyal dalam domain waktu N sama dengan panjang sinyal dalam domain frekuensi N. Dan yang ketiga yaitu periodisitas atau hasil DFT bersifat periodik dengan periode N. Adapun kegunaan dari DFT yang pertama, analisis frekuensi. DFT digunakan untuk mengetahui komponen frekuensi dalam sinyal diskrit seperti analisis audio atau getaran mekanis. Lalu yang kedua, spektrogram dan pemfilteran. DFT membantu membuat spektrogram dan mendesain filter digital. Yang ketiga yaitu kompresi data, digunakan dalam teknik kompresi seperti kompresi gambar misalnya JPEG. Lalu yang keempat, pemrosesan sinyal digital, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penghapusan noise, deteksi pola, dan rekonstruksi sinyal. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari DFT. Untuk kelebihannya, cocok untuk sinyal diskrit, implementasi yang mudah, dan pemrosesan digital. Lalu untuk kekurangannya, kompleksitas komputasi, resolusi frekuensi terbatas, efek aliasing, dan juga leakage frekuensi. Lalu yang terakhir yaitu contoh dari aplikasi DFT. Yang pertama audio processing, yang kedua analisis gambar, dan yang ketiga radar dan komunikasi. Selanjutnya yaitu FFT atau Fast Fourier Transform. FFT merupakan algoritma yang digunakan untuk menghitung DFT dan Inverse Discrete Fourier Transform atau IDFT dengan cara yang jauh lebih efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu ada FFT atau Fast Fourier Transform. Algoritma yang digunakan untuk menghitung DFT dan Inverse Discrete Fourier Transform atau IDFT dengan cara yang jauh lebih efisien. FFT mengurangi jumlah operasi komputasi dalam DFT standar sehingga sangat berguna untuk analisis sinyal dalam aplikasi real-time atau dataset besar. Adapun karakteristik utama dari FFT, yang pertama efisiensi komputasi, yang dimana kompleksitas O dalam kurung N log N jauh lebih cepat daripada O dalam kurung N pangkat 2 pada DFT. Yang kedua, simetri frekuensi. Untuk sinyal real, spektrum frekuensi negatif adalah cermin dari frekuensi positif. Yang ketiga, periodisitas, yang dimana DFT adalah periodik dengan periode N.
Lalu yang keempat, resolusi frekuensi dipengaruhi oleh jumlah sampel N dan durasi pengambilan data. Yang kelima, linearitas. FFT memenuhi sifat linear. Dan yang keenam, optimal untuk pangkat 2, yang dimana algoritma bekerja paling efisien jika jumlah sampel adalah pangkat 2. Adapun kegunaan dari FFT, yang pertama, pemrosesan sinyal, analisis spektrum audio, penghapusan noise dan efek suara. Yang kedua, telekomunikasi, modulasi, demodulasi, dan deteksi interferensi sinyal. Yang ketiga, pemrosesan citra, kompresi gambar, pengenalan pola, dan filter frekuensi. Yang keempat, diagnostik mesin, analisis getaran untuk mendeteksi kerusakan. Dan yang terakhir, yaitu medis, yang dimana analisis sinyal EKG atau EEG untuk mendeteksi gangguan kesehatan. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan pada FFT. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu efisien tinggi, waktu pemrosesan cepat, dan resolusi frekuensi yang baik. Lalu untuk kekurangannya, efek leakage, aliasing, dan juga ukuran data. Adapun contoh aplikasi dari FFT, yang pertama audio, radar dan sonar, biomedis, dan juga industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu CFT atau Continuous Fourier Transform. Merupakan bentuk dasar dari transformasi Fourier yang digunakan untuk menganalisis sinyal dalam domain waktu kontinu dan mengubahnya menjadi representasi dalam domain frekuensi kontinu. CFT memetakan fungsi waktu X dalam kurung T yang kontinu ke domain frekuensi X dalam kurung F juga kontinu. Terdapat juga karakteristik utama dari CFT, yang pertama yaitu input dan output kontinu. CFT bekerja pada sinyal kontinu dan menghasilkan fungsi kontinu dalam domain frekuensi. Yang kedua, representasi frekuensi, yaitu menguraikan sinyal menjadi kombinasi gelombang sinusoidal dengan berbagai frekuensi, amplitudo, dan fasa. Yang ketiga, resolusi tak terbatas. Hasil CFT mencakup semua frekuensi tanpa batasan resolusi diskrit. Dan yang terakhir, simetri frekuensi. Sinyal real memiliki komponen frekuensi negatif yang merupakan cermin dari komponen positif. Lalu kegunaan dari CFT yang pertama yaitu teori sinyal. Yang kedua, pemrosesan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, pemrosesan sinyal analog. Dan yang terakhir, yaitu analisis fisika. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari CFT. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, akurat untuk sinyal kontinu. Yang kedua, analisis spektrum luas. Dan yang ketiga, representasi spektrum frekuensi lengkap. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak cocok untuk sinyal diskrit. Yang kedua, kompleksitas perhitungan. Dan yang ketiga, sinyal harus kontinu dan didefinisikan secara matematis. Lalu yang terakhir, ada pun contoh aplikasi dari CFT. Yang pertama, komunikasi, yang kedua, pemrosesan gambar, dan yang ketiga, sistem mekanik, lalu yang terakhir, optik. Adapun perbedaan dari DFT, FFT, dan CFT. Pada aspek input, DFT diskrit, CFT kontinu, dan FFT diskrit. Pada aspek output, DFT diskrit, CFT kontinu, dan FFT diskrit. Pada aspek komputasi, DFT lambat dalam kurung O dalam kurung N pangkat 2, CFT teoretis dalam kurung integrasi, dan FFT cepat dalam kurung O dalam kurung N log N. Dalam aspek kegunaan, DFT analisis sinyal diskrit, CFT sistem analog atau teori fisika, dan FFT aplikasi real time. Terdapat simulasi dari transformasi Fourier di mana hasilnya setelah dianalisis menghasilkan sumbu horizontal atau frekuensi yang menampilkan frekuensi dalam hertz, lalu sumbu vertikal yang menampilkan magnitud komponen frekuensi dari sinyal. Dan untuk bagian puncak pada frekuensi, yang pertama 50 Hz, puncak terlihat pada frekuensi ini menunjukkan adanya komponen sinyal dengan amplitudo relatif sekitar 0,7. Yang kedua, untuk 120 Hz, puncak lain terlihat pada frekuensi ini dengan amplitudo relatif sekitar 1. Tidak ada komponen lain pada spektrum frekuensi yang menunjukkan bahwa sinyal hanya terdiri dari dua komponen frekuensi utama. Untuk interpretasi spektrum frekuensi, yang pertama, transformasi Fourier berhasil memetakan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang kedua, puncak pada spektrum mengindikasikan bahwa sinyal terdiri dari dua komponen frekuensi. Yang pertama, frekuensi 50 Hz, yaitu komponen pertama dengan amplitudo 0,7, dan yang kedua, frekuensi 120 Hz adalah komponen kedua dengan amplitudo 1.
yang dimana tidak ada noise atau komponen harmonik lain yang muncul dalam spektrum sehingga sinyal murni tersusun dari dua frekuensi ini. Maka, kesimpulan dari simulasi ini yaitu validasi sinyal spektrum frekuensi sesuai dengan sinyal yang didefinisikan, di mana kombinasi dari dua frekuensi 50 Hz dan 120 Hz. Lalu, manfaat transformasi Fourier sendiri yaitu teknik ini memungkinkan analisis sinyal kompleks dalam domain frekuensi dan memudahkan identifikasi komponen utama. Untuk aplikasi yang dapat digunakan untuk memproses sinyal dalam bidang komunikasi, audio, dan sistem kontrol, lalu membantu mengidentifikasi noise atau gangguan pada sinyal. Kesimpulan dari materi transformasi Fourier, yaitu transformasi Fourier, baik dalam bentuk kontinu maupun diskrit, adalah metode penting dalam pemrosesan sinyal untuk mengungkap komponen frekuensi suatu sinyal. FFT sebagai pengembangan efisien dari DFT memungkinkan analisis frekuensi dilakukan dengan kecepatan tinggi yang menjadikannya esensial dalam teknologi modern seperti komunikasi, pemrosesan citra, dan pengembangan sistem real-time. Pemilihan jenis transformasi tergantung pada sifat sinyal kontinu atau diskrit dan kebutuhan aplikasi. Adapun referensi yang saya gunakan untuk pembahasan materi transformasi Fourier. Cukup sekian pembahasan materi mengenai transformasi Fourier. Mohon maaf jika dalam penjelasan terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih mengetahui mengenai transformasi Fourier. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.